5 jari, teman-teman. 5 jari. Ini saya tiba-tiba pikir tentang 5 jari ini karena Paskah tahun ini, pas ini hari Minggu, 5 April tahun 2026 Paskah. Tahun depan 2027 saya lihat di kalender 28 Maret. 28 Maret hari Minggu tahun 2027 Paskah. Sekarang Paskah sudah selesai tadi dengan perayaan-perayaan misa di mana-mana. Dalam gereja Katolik, ya Paskah lewat. Ini hari Minggu, besok hari Senin. Jadi 2026 5 April Paskah. Sampai kepada tahun depan 28 Maret tahun 2027 Paskah. Dari Paskah ke Paskah 2026 ke 2027 sampai 28 Maret nanti buat apa? Inilah yang kita namakan dengan hari-hari rutin dari Paskah ke Paskah. Hari-hari menjadi hari-hari biasa dari kebangkitan ke kebangkitan. Maka hari-hari ini supaya jangan membosankan teman-temanku, pakailah 5 jari. 5 jari itu ialah mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Tiap-tiap hari diisi dengan 5 jari ini. Ibu jari itu jari sembayang. Sembayang terus toh. Paskah sembayang, besok Senin sembayang, dan selanjutnya. Dan jari telunjuk, ini jari sabda. Jari sembayang, sabda. Sabda itu kan sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dari berbagai agama. Kristen dalam Alkitab, yang Islam dalam Al-Quran, itu sabda yang tertulis. Sedangkan sabda yang tidak tertulis itu seluruh alam semesta, diri kita, sesama kita itu adalah sabda yang tidak tertulis. Jadi isilah setiap hari itu dengan sembayang, didasarkan pada sabda. Dan puncaknya jari tengah yang paling tinggi ini, kalau dalam gereja Katolik ini jari sakramen. Sakramen itu paling utama ialah sakramen Ekaristi, perayaan Ekaristi. Jadi sembayang, sabda, sakramen. Ini sudah jari yang ketiga ya. Sembayang, sabda, sakramen. Jari yang keempat, jari manis, itu jari belajar. Belajar terus menerus teman-temanku. Belajar apa saja. Yang tua juga belajar, yang muda juga belajar, anak kecil juga belajar. Belajar hal-hal yang baik, benar, dan berguna. Belajar. Itu jari keempat, belajar. Dan jari kelima, bekerja. Jadi 5 jari ini yang menghibur kita, memberikan pedoman kepada kita, sembahyang, sabda, sakramen, belajar, bekerja. 3S, 2B, sederhana. Jadi, jangan terlalu cemas, gelisah tunggu tanggal 28 Maret 2027. Kapan Paskah lagi? Jangan. Dengan sendirinya sampai. Yang penting, sibukkan diri dengan 5 jari ini. Sembahyang, sabda, sakramen, belajar, bekerja. Inilah hidup ini. 5 kegiatan ini saja teman-temanku. Ini sembahyang, sabda, dan sakramen. Ini ujung-ujung dari keabadian yang sementara merangkul kita. Itu ujung-ujung dari keabadian. Sedangkan ini belajar dan bekerja, ini adalah ujung-ujung dari kefanaan yang sementara mendorong kita menuju kepada keabadian. Karena
Yang abadi itu sembahyang, sabda, dan sakramen. Ini yang abadi. Sedangkan yang fana itu ialah bekerja dan belajar dan bekerja. Hasil dari belajar, segala macam kepandaian, itu ijazah apapun saja, itu hasil dari belajar toh. Hasil dari bekerja itu di ATM, di mana-mana bank atau apa. Kalau yang kita di pedesaan, kerbau, itu sapi, ladang, dan apa. Hasil dari bekerja. Hasil dari belajar dan bekerja tidak dibawa ke seberang. Jadi ijazah ditinggalkan. Tidak ada orang yang bilang waktu O2 dicabut, infus dicabut, bilang, sabar Pak Dokter, saya mau fotokopi ijazah dulu. Tidak. Dokter bilang, Bapak atau Mama sekarang ambulans sudah tunggu di luar. Dan fotokopi ijazah tidak dibutuhkan. Dan juga tidak ada yang bilang, O2 mau dicabut, infus mau dicabut. Bilang, sabar Pak Dokter, saya masih urus dulu nomor PIN ATM atau apa segala macam. Tidak. Dokter bilang, ambulans sudah tunggu di luar. Tidak ada lagi, kalau ini sudah putus, tidak ada lagi hasil dari bekerja itu ditinggalkan. Jadi, dalam bahasa Indonesia, meninggal dunia itu meninggalkan hasil dari belajar dan bekerja. Ijazah ditinggalkan, segala macam rekening ditinggalkan. Dan bawa ke seberang hasil dari sembahyang, sabda, dan sakramen. Teman-temanku, inilah renungan Paskah. Renungan Paskah 5 April tahun 2026. Melangkah ke 28 Maret tahun 2027, Paskah tahun depan. Dan selama setahun, tidak usah merasa bahwa kapan-kapan. Tidak. Jalani setiap hari dengan 5 jari. Sembahyang, sabda, sakramen, bekerja, belajar, bekerja. Kalau kawan-kawan misalnya di Islam, itu yang jari tengah ini, itu sholat, sujud syukur, itu di jari tengah ini yang paling tinggi. Kawan-kawan kita di Kristen Protestan atau apa itu, ya ibadat kebaktian itu. Kami yang di Katolik, ya ini sakramen, ini perayaan 7 sakramen. Itu sakramen baptis, sakramen ekaristi, krisma, perkawinan, tabisan, orang sakit, dan itu 7 sakramen itu di sini. Dan yang paling tinggi adalah ekaristi. Karena itulah tidak usah terlalu pikir yang aneh-aneh. Jalanilah hidup, dan Tuhan memberikan kita hidup ini nafas. Itu setiap helaan nafas, tarikan nafas, hembusan nafas, itu semua dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami telah merayakan Pesta Paskah tanggal 5 April 2026, dan kami berusaha dan syukur kalau kami merayakan lagi tanggal 28 Maret tahun 2027. Dari Paskah ke Paskah. Terpujilah Dikau, ya Tuhan.